Kalau teman-teman Apindo maupun di Kadin dengan personil-personil yang ada memadai, saya akan yakin terpilih 125 orang ini Bapak Ibu. 125 orang yang akan terpilih, yang bakal terpilih menjadi hakim ad hoc pada pengadilan hubungan industrial. Intinya yang saya state di sini umurnya tidak boleh kurang dari 30 tahun Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan Permenaker nomor 14 tahun 2022 tentang seleksi hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial. Tentunya pencermatan-pencermatannya Bapak Ibu nanti tata cara menguploadnya ada staf kami Bapak Ibu yang akan memberikan sosialisasi pada hari ini, ada Pak Alfian. Saya memberikan waktu kepada Pak Alfian untuk dapat menerangkan secara rigid dan secara detail. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana kita tata cara mengupload, bisa langsung ditanyakan di sini. Atau kalau Bapak Ibu belum merasa terjawab, nanti Bapak Ibu kami persilahkan mampir ke sini juga nggak apa-apa, bertemu dengan saya, atau melalui manual book yang kita berikan. Untuk tidak memperlama waktunya, saya berikan waktu kepada Mas Alfian untuk memberikan materi ya seleksi calon hakim ad hoc melalui sistem seleksi calon hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial. Silakan Mas Alfian dapat menjelaskan secara rinci. Yang terpenting nanti ada yang di sini setelah pelatihan ini, setelah sosialisasi ini, teman-teman baik di Kadin dan Apindo sudah mempunyai akun yang akan diberikan tugas yang di pusat siapa, yang di provinsi siapa, yang di kabupaten kota siapa. Kami persilakan Mas Alfian untuk dapat menjelaskan untuk share screen. Monggo Pak Alfian. Selamat siang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Alfian, selaku perwakilan IT dari Kemnaker terkait program seleksi calon hakim ad hoc ini. Di sini saya akan coba untuk simulasikan bagaimana proses seleksi calon hakim ad hoc ini dari sisi programnya. Yang pertama, di sini nanti kita akan buka halaman landing page. Sebagai informasi, bentuk program ini adalah website, Bapak Ibu sekalian, jadi bisa dibuka dari manapun selama terhubung dengan internet. Untuk halaman website resminya nanti akan diinfokan oleh tim panitia seleksi, oleh tim pansel. Website yang saya buka saat ini hanya website untuk testing saja, hanya untuk materi di hari ini. Dan nanti akan saya take down. Jadi website resminya bukan yang ini alamatnya. Ini hanya untuk kita testing saja. Nah, kita akan mulai. Yang pertama, pada saat kita nanti membuka halaman utama sistem ini, nanti yang terbuka adalah halaman landing page. Halaman landing page ini adalah halaman depan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Berisi informasi terkait seleksi calon hakim ad hoc ini. Nanti di sini semua informasinya akan kita berikan, termasuk untuk regulasi, termasuk untuk tata cara, untuk manual booknya. Nanti di sini kita akan informasikan di halaman landing page. Nah, kalau kita ke kanan atas, kita lihat di sini ada dua tombol. Tombol masuk dan tombol daftar. Kita coba klik tombol yang daftar. Di sini terlihat ada status pendaftar. Kalau kita klik, di sini terlihat bahwa Bapak Ibu-Ibu, kita bisa memilih kita mendaftarkan diri sebagai apa. Apakah sebagai organisasinya? Organisasi di sini ada serikat pekerja, federasi, konfederasi, organisasi pengusaha pusat, organisasi pengusaha provinsi, ataupun sebagai calon hakimnya. Nah, di sini kita akan simulasikan untuk melakukan seleksi calon hakim ad hoc dari sisi organisasi pengusaha. Jadi nanti kita akan coba simulasi dari organisasi
pengusaha kita akan registrasi, lalu nanti kita akan registrasikan calon hakim dari organisasi pengusaha. Nah, sebelum kita masuk ke program, saya akan tunjukkan sebuah alur di sini. Ini adalah alur untuk registrasi organisasi pengusaha pusat. Jadi, untuk organisasi pengusaha, organisasinya itu akan memiliki dua jenis akun, yaitu akun untuk organisasi pengusaha pusat dan akun untuk organisasi pengusaha provinsinya. Ini hanya akun organisasi, milik organisasi, bukan akun calon hakim. Jadi, untuk organisasi pengusaha akan ada dua jenis akun. Yang pertama akun organisasi pengusaha pusat, yang kedua akun untuk organisasi pengusaha provinsi. Kita akan coba bersama-sama untuk mendaftar sebagai organisasi pengusaha pusat terlebih dahulu. Kita akan coba buka di sini. Tadi di sini, di halaman landing page, di sebelah kanan kita klik tombol daftar. Lalu status pendaftarannya kita pilih sebagai organisasi pengusaha. Nah, di sini kita akan input data organisasinya. Nama organisasinya misalnya testing organisasi pengusaha pusat. Masukkan email organisasi. Email ini harus email aktif, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Karena nanti akan dikirimkan sebuah email untuk verifikasi. Misalnya saya masukkan Alfian. Ini adalah email organisasi, tapi untuk testing kali ini saya akan menggunakan email pribadi dahulu, hanya untuk testing saja. Lalu masukkan nomor handphone, lalu masukkan password. Lalu yang terakhir klik I'm not robot di sini sebagai captcha. Nah, ini kita sudah input data awal untuk registrasi organisasi pengusaha pusat. Setelah ini, kita klik tombol daftar. Nah, apabila sedang loading seperti ini, ditunggu saja, Bapak Ibu-Ibu, karena ini sedang proses untuk kirim email, kemungkinan akan ada sedikit waktu. Nah, ini sudah berhasil. Berikutnya terdapat halaman untuk verifikasi email. Di sini sudah terdapat informasi. Masukkan kode verifikasi yang kami kirimkan ke alamat email. Nah, tadi saya mendaftar dengan alamat email ini. Maka nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu tinggal buka halaman alamat email yang tadi diinput. Lalu di situ akan terkirim sebuah token untuk verifikasi email. Nah, di sini akan saya input. Lalu jika sudah, diklik submit. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, setelah tadi kita registrasi sebagai organisasi pengusaha pusat, berikutnya kita harus melengkapi data organisasi pengusaha pusat. Di sini akan saya coba beri lihat untuk datanya apa saja yang akan diupdate, apa saja yang bisa diupdate. Yang pertama ada nomor penunjukan organisasi pengusaha. Di sini nanti silakan diinput. Lalu masukkan tanggal penunjukan organisasi pengusaha. Misalnya Maret 2022. Lalu di sini harus kita upload bukti organisasi pengusaha. Sebagai informasi, setiap bukti ini harus sesuai antara nomor, tanggal, dan buktinya. Untuk informasinya, di sini sudah ada format yang diperbolehkan itu bentuknya gambar atau PDF. Gambar yang diterima adalah JPEG, JPEG, atau PNG. Selain itu juga bisa menerima file dalam bentuk PDF. Dan maksimal file yang diupload adalah 3 MB. Jadi, apabila suatu file diupload dan terlalu besar, Ibu bisa kompres dahulu filenya, baru diupload kembali.
Berikutnya masukkan alamat lengkap. Ini alamat lengkap organisasi. Lalu masukkan provinsi. Oke. Mohon maaf, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, tadi ada sedikit kendala internet, kendala jaringan. Saya sudah terhubung kembali saat ini. Berikutnya, dimasukkan data provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, dan kelurahan dari organisasi milik Bapak atau Ibu, milik organisasi pengusaha pusat. Misalnya saya masukkan di sini. Lalu masukkan nama ketua, nik ketua, upload foto KTP ketua. Untuk upload foto ini boleh di-scan ataupun di foto ya, Bapak Ibu. Lalu masukkan nomor handphone ketua. Berikutnya nama sekretaris, nik sekretaris, upload foto KTP sekretaris, nomor handphone sekretaris, nomor surat penetapan kepengurusan, tanggal surat penetapan kepengurusan, lalu ada periode kepengurusan. Untuk periode kepengurusan ini masih harus aktif selama masa seleksi. Jadi selama masa pendaftaran ini, pendaftaran jalan, apabila periode kepengurusannya sudah tidak aktif, maka otomatis akan ditolak oleh sistem. Sebagai contoh, apabila misalnya kita input di sini Maret Januari 2022 sampai Mei 2022. Oke, misalnya seperti ini, lalu kita upload surat penetapan kepengurusan, lalu masukkan jumlah anggota aktif. Nah, ini apabila kita simpan sebagai draft, nah terdapat informasi Bapak Ibu bahwa periode kepengurusan sudah tidak aktif. Secara otomatis sistem akan menolak. Jadi perlu dipastikan bahwa periode kepengurusan dari surat penetapan kepengurusan yang Bapak Ibu input ini harus masih aktif. Misalnya ini aktif sampai 2024. Lalu kita simpan kembali. Nah, ini berhasil. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kalau dilihat di bawah sini ada dua tombol, yaitu simpan sebagai draft dan submit data ke Pansel. Perbedaannya adalah apabila masih disimpan sebagai draft, maka masih bisa diubah. Tapi apabila sudah disubmit data ke Pansel, maka sudah terkunci dan tidak bisa diubah. Berikutnya, kita tadi sudah membuat data untuk organisasi pengusaha pusat. Ini adalah data untuk organisasinya. Berikutnya kita akan membuat token pendaftaran organisasi pengusaha provinsi. Fungsinya apa? Fungsinya adalah agar kita bisa mendaftarkan organisasi pengusaha provinsinya. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, di sini saya akan mencoba mensimulasikan untuk membuat token pendaftaran organisasi pengusaha provinsinya.
Kalau kita lihat, ini adalah alur untuk organisasi pengusaha pusat, untuk registrasi organisasi pengusaha pusat. Yang pertama, registrasi. Tadi kita sudah registrasi. Yang kedua, melengkapi data dan upload dokumen. Ini tadi juga sudah kita lakukan. Kita sudah melengkapi data dari organisasi pengusaha pusatnya. Berikutnya adalah membuat token pendaftaran untuk masing-masing provinsi. Membuat token pendaftaran untuk masing-masing provinsi. Jadi untuk masing-masing provinsi harus dibuat token pendaftarannya agar organisasi pengusaha provinsi bisa registrasi dan bisa mendaftarkan calon hakim, mengusulkan calon hakim. Oke, kita akan coba untuk token pendaftaran organisasi pengusaha provinsi. Ini kita klik tambah, lalu kita masukkan provinsinya. Misalnya Provinsi DKI Jakarta. Lalu kita masukkan email kirim tokennya. Maka nanti sistem akan mengirimkan token ke alamat email yang diinput di sini. Setelah itu kita klik buat token. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di sini sudah tercipta satu buah token untuk mendaftarkan Provinsi DKI Jakarta atas organisasi pengusaha pusat ini. Jadi per provinsi kita harus menambahkan tokennya. Misalnya kita buat satu buah token lagi untuk Provinsi Banten. Oke, mohon maaf Bapak-bapak Ibu-ibu ada sedikit kendala jaringan di sini. Tadi setelah kita tambahkan dua buah token, sekarang di sini sudah muncul dua baris. Yang pertama token untuk Provinsi DKI Jakarta dan yang kedua untuk Banten. Jadi tadi kita sudah mendaftarkan organisasi pengusaha pusat. Sudah kita daftarkan organisasi pengusaha pusatnya dengan nama testing organisasi pengusaha pusat. Lalu kita sudah menciptakan dua buah provinsi atas organisasi pengusaha ini. Kita akan kembali ke alur. Berikutnya, apabila sudah menginput token dari masing-masing provinsi, organisasi pengusaha pusat sudah bisa submit data. Di sini kita akan coba untuk submit data. Berhasil. Nah, statusnya saat ini adalah menunggu verifikasi oleh panitia seleksi. Nah, ini nanti panitia seleksi akan melihat data organisasi pengusaha milik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jadi nanti akan diverifikasi apakah bukti organisasi pengusahanya sudah benar, upload KTP ketua dan sekretarisnya sudah benar, dan data-data lainnya apakah sudah benar atau belum. Nah, itu nanti akan diverifikasi oleh Pansel. Nah, berikutnya akan dicoba untuk diverifikasi oleh tim kami. Berikutnya, apabila sudah diverifikasi, bisa di-refresh. Nah, saat ini statusnya sudah berubah menjadi data yang Anda input telah disetujui oleh panitia seleksi. Berikutnya bagaimana? Berikutnya, tadi kita sudah membuat token pendaftaran untuk masing-masing provinsi.
Sekarang masing-masing provinsi akan registrasi ke sistem untuk bisa mengusulkan. Kita lihat alur berikutnya. Nah, ini adalah alur registrasi organisasi pengusaha provinsi. Tadi, sebagai organisasi pengusaha pusat, kita sudah generate token organisasi pengusaha provinsi. Berikutnya, organisasi pengusaha pusat bisa memberikan token kepada organisasi pengusaha provinsinya, kepada admin dari organisasi pengusaha provinsinya. Tadi kita sudah membuat 2 provinsi, yaitu DKI Jakarta dan Banten, maka bisa diberikan ke admin dari masing-masing provinsi tersebut. Berikutnya, kita ganti warna di sini sebagai organisasi pengusaha provinsi. Organisasi pengusaha provinsi yang sudah menerima token dari pusatnya akan registrasi menggunakan token yang diberikan. Kita akan coba ke layar yang lain. Nah, di browser yang lain ini, kita akan coba registrasi tapi sebagai organisasi pengusaha provinsi. Kita klik daftar. Nah, berikutnya kita akan coba daftar sebagai organisasi pengusaha provinsi di sini. Begitu kita klik pendaftaran akun sebagai organisasi pengusaha provinsi, maka kita akan diminta token organisasi pengusaha pusatnya. Ini yang tadi sudah di-generate. Kita akan ganti ke halaman organisasi pengusaha pusat. Kita ke halaman yang tadi, halaman membuat token pendaftaran organisasi pengusaha provinsi. Nah, di sini ada token. Kita akan masukkan ke pendaftaran organisasi pengusaha provinsi. Lalu kita masukkan email organisasi pengusaha provinsinya. Lalu masukkan nomor handphone. Lalu masukkan password. Lalu kita klik daftar. Oke, di sini sudah berhasil. Oke. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sama seperti tadi, kita akan masukkan email verifikasi. Nanti akan terkirim kode verifikasi ke alamat email yang diinput oleh Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Registrasi. Yang registrasi 722 Oke, kita submit. Nah, berikutnya sama seperti tadi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ini silahkan untuk dilengkapi data organisasi pengusaha provinsinya. Tadi kita sudah memilih bahwa provinsinya adalah DKI Jakarta. Nah, kita tinggal melengkapi untuk kabupaten, kota, kecamatan, dan kelurahannya. Oke, kita akan masukkan, kita tes. Lalu masukkan alamat lengkap. Nama ketua. Ini ketua. Upload foto KTP ketua. Nomor handphone ketua. Nama sekretaris. Nik sekretaris. Upload foto KTP sekretaris. Nomor handphone sekretaris. Nomor surat penetapan kepengurusan. Tanggal surat penetapan kepengurusan. Periode kepengurusan, sama seperti tadi, periode kepengurusan ini masih harus aktif. Lalu upload surat penetapan kepengurusan tingkat pusat, lalu masukkan jumlah anggota aktif. Setelah itu, sama seperti tadi, bisa klik simpan sebagai draft atau submit data ke Pansel. Kita akan coba simpan sebagai draft dahulu. Nah, tadi kita sudah simpan sebagai draft. Apabila Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah yakin dengan data yang di-input, silahkan klik submit data ke Pansel. Mohon maaf, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mari kita lanjutkan. Berikutnya, nanti di sini akan muncul surat jaminan keabsahan dokumen setelah kita klik submit data ke Pansel. Ini tinggal dicek, selalu diklik save change. Ini sudah berhasil.
Apabila sudah disubmit, maka datanya akan terkunci, tidak bisa diupdate. Dan statusnya sudah berubah menjadi menunggu verifikasi oleh panitia seleksi. Ini tinggal kita menunggu dari panitia seleksi, akan coba diverifikasi. Berikutnya, ini nanti tinggal rutin saja untuk di-refresh halamannya oleh Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Apabila sudah diverifikasi oleh panitia seleksi, maka statusnya akan berubah menjadi organisasi telah terverifikasi oleh panitia seleksi. Nah, kita akan kembali ke alur. Tadi, organisasi pengusaha provinsi sudah registrasi menggunakan token yang diberikan. Berikutnya, organisasi pengusaha provinsi juga sudah melengkapi data dan upload dokumen. Yang terakhir, tadi juga sudah kita lakukan, sebagai organisasi pengusaha provinsi, kita sudah submit data. Nah, tadi di sini, sebagai organisasi pengusaha provinsi, sudah terverifikasi oleh panitia seleksi. Jadi sekarang kita sudah punya akun organisasi pengusaha pusat, dan kita juga sudah punya akun organisasi pengusaha provinsi. Berikutnya, kita bisa play berikutnya, yaitu kita akan melakukan pengusulan calon hakim dari organisasi pengusaha provinsi. Jadi organisasi pengusaha provinsi yang akan mengusulkan calon hakim. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah organisasi pengusaha provinsi akan mengenerate token calon hakim. Jadi di sini kita akan masuk ke fitur ini, membuat token pendaftaran calon hakim. Fitur ini adanya di organisasi pengusaha provinsi. Lalu kita klik tambah. Nah, ini kita masukkan email email calon hakimnya. Lalu kita simpan. Nah, ini sudah berhasil, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sekarang kita sudah menciptakan satu token calon hakim. Ini tadi ada token, tapi yang tadi adalah token untuk mendaftarkan organisasi pengusaha provinsi. Sekarang di sini ada token untuk mendaftarkan calon hakimnya. Calon hakim yang daftar menggunakan token ini, maka akan bergabung ke organisasi yang memberikan token. Jadi kalau misalnya ada si A, dia dikasih token yang barusan kita buat 739.428. Maka si A tadi akan bergabung ke organisasi pengusaha provinsi yang tadi memberikan token. Berikutnya, kita akan kembali ke alur. Setelah organisasi pengusaha provinsi generate token calon hakim, berikutnya organisasi pengusaha provinsi bisa memberikan token kepada calon hakimnya. Nah, tadi pada saat pendaftaran kita memasukkan email. Nanti token ini akan dikirimkan ke alamat email tersebut. Akan tetapi, apabila calon hakim tersebut tidak menerima tokennya via email, organisasi bisa memberikan token ini secara manual. Nomor token ini bisa diberikan secara manual oleh organisasi kepada calon hakim. Kita lanjutkan. Berikutnya, kita ganti warna jadi warna kuning sebagai calon hakim di sini. Calon hakim akan registrasi menggunakan token yang diberikan. Nah, kita akan coba registrasi lagi, tapi sekarang kita sebagai calon hakim. Di sini saya sudah ada browser lain. Kita klik tombol daftar. Di sini saya masukkan sebagai calon hakim status pendaftarannya. Nah, di sini ada token organisasi. Ini silahkan masukkan token yang tadi sudah Bapak Ibu buat. Berikutnya input nama lengkap. Ini adalah nama lengkap si calon hakim. Masukkan email. Ini adalah email milik calon hakim.
Lalu masukkan nomor handphone, dan masukkan password. Setelah itu sama seperti tadi, klik I'm not robot di sini, lalu klik tombol daftar. Nah, sama seperti tadi, akan dikirimkan sebuah email untuk verifikasi akun. Di sini akan coba saya input. Ini bisa 930. Lalu kita submit. Oke. Berikutnya, kita akan melengkapi data dan upload dokumen milik calon hakim. Nah, ini ada beberapa modul, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di sebelah kiri bisa kita lihat. Ini semua modulnya harus kita input. Kita akan coba input satu-satu. Pertama dari data identitas diri, seperti biasa, ada nama lengkap sesuai KTP. Lalu kita masukkan upload pas foto di sini. Kita masukkan NIK. Pekerjaan utama saat ini, kalau tidak ada bisa diklik lainnya. Nanti di sini akan muncul pekerjaan lainnya, tinggal di-input saja. Lalu klik upload KTP. Lalu kita upload kartu keluarga. Lalu kita masukkan tempat lahir. Lalu kita masukkan tanggal lahir. Untuk tanggal lahir ini ada validasi, Bapak Ibu, jadi harus sesuai dengan umur yang diperbolehkan oleh sistem ini. Apabila terlalu muda, maka akan ditolak. Misalnya di sini 01 Januari 19. Lalu masukkan akta kelahiran. Masukkan jenis kelamin, golongan darah, agama, dan status perkawinan. Lalu masukkan alamat lengkap sesuai KTP. Masukkan provinsi. Lalu kita klik simpan sebagai draft. Nah, ini sudah tersimpan sebagai draft, Bapak Ibu. Apakah sudah kita submit data ke Pansel? Ini belum bisa. Semua modul yang ada di sebelah kiri harus dilengkapi sebelum disubmit data ke Pansel. Apabila ada yang belum lengkap, maka sistem akan memvalidasi dan ditolak. Nanti akan diberitahukan ditolaknya kenapa. Misalnya di sini saya klik submit data ke Pansel. Jika saya simpan, ada yang kurang, yaitu pengalaman pekerjaan belum 5 tahun. Berikutnya kita akan ke modul berikutnya, yaitu riwayat keluarga. Di sini bisa kita tambahkan sebanyak-banyaknya. Kita input nama anggota keluarga, status dan nomor handphone. Lalu kita klik simpan. Berikutnya ada riwayat kesehatan dan kelakuan baik. Yang pertama ada nomor BPJS. Upload kartu BPJS, ini adalah BPJS Kesehatan. Lalu nomor BPJS Ketenagakerjaan. Upload kartu BPJS Ketenagakerjaan. Upload surat keterangan sehat jasmani dan sehat jiwa rohani. Nama rumah sakit, ini adalah nama rumah sakit yang mengeluarkan surat keterangan sehat. Nama dokter. NIP atau NIK dokter, dan tanggal dibuatnya surat keterangan sehat tersebut. Lalu ada status kesehatan, dan status kejiwaan. Berikutnya ada data untuk bebas narkoba. Ini silahkan di checklist, Bapak-Ibu.
Lalu masukkan nama rumah sakit yang mengeluarkan surat keterangan bebas narkoba, nama dokter, SIP dokter, upload surat bebas narkoba, lalu tanggal dibuatnya surat keterangan bebas narkoba tersebut. Yang terakhir adalah status pernah dipidana. Nah ini kita pilih apakah pernah dipidana atau tidak pernah. Lalu kita upload surat keterangan tidak pernah dipidana. Lalu nomor surat tidak pernah dipidana, tanggal surat tidak pernah dipidana, instansi yang mengeluarkan surat tidak pernah dipidana, dan pejabat yang menandatangani surat tidak pernah dipidana. Ini nama pejabatnya. Apabila sudah, kita simpan. Berikutnya kita bisa pindah ke data pendidikan terakhir. Nah, untuk pendidikan terakhir ini, apabila kita klik, ini ada pilihannya, Bapak-Bapak Ibu, silakan disesuaikan dengan pendidikan terakhir Bapak-Bapak Ibu semua. Ya, walaupun kita perhatikan di sini, walaupun sama-sama S1, tapi ini ada berbagai macam pilihan. Yang pertama, misalnya ada S1 Hukum Tugas Akhir Hukum Perburuan. Ada juga S1 Hukum, tapi tugas akhir hukum non-perburuan. Kita scroll, ada juga S1 non-hukum, tugas akhir ketenaga kerjaan. Ada juga S1 non-hukum, tugas akhir non-ketenaga kerjaan. Nah ini silahkan dipilih sesuai dengan background Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Lalu masukkan nama universitas, nomor ijazah, tanggal ijazah, IPK, tanggal legalisir ijazah, upload scan ijazah yang sudah dilegalisir, judul tugas akhir, lalu upload scan transkrip nilai. Ini transkrip nilai yang mengandung IPK. Nah, sebagai informasi, Bapak Ibu, di sini di atas sudah ada informasi halaman ini mempengaruhi bobot. Jadi halaman yang diinput ini mempengaruhi bobot Bapak Ibu. Kita klik simpan. Kita akan masuk ke modul berikutnya yaitu karya ilmiah. Karya ilmiah ini sudah ada infonya, halaman ini mempengaruhi bobot, tapi karya ilmiah ini tidak mandatori, tidak wajib diisi. Apabila ini diisi, maka akan mempengaruhi bobot, bisa menjadi nilai tambah, tapi ini tidak wajib diisi. Jadi apabila Bapak-Bapak Ibu-Ibu tidak memiliki jurnal atau karya ilmiah, tetap bisa mendaftar, tidak akan menggugurkan pendaftaran. Ini hanya sebagai nilai tambah. Misalnya Bapak-Bapak Ibu-Ibu memiliki satu jurnal, dan ini jurnalnya harus terakreditasi SINTA. Misalnya punya jurnal hukum perburuan terakreditasi SINTA, kita masukkan judulnya, kita masukkan tahun terbitnya, lalu link karya ilmiah. Link karya ilmiah ini adalah link SINTA-nya, URL SINTA-nya yang ada di sini. Ini di-copy, lalu di-paste saja ke sini. Apabila sudah, maka disimpan. Nah, ini bisa ditambahkan sebanyak-banyaknya. Karena ini bisa mempengaruhi bobot. Berikutnya, yang paling penting adalah riwayat pekerjaan 5 tahun terakhir. Sebagai informasi, Bapak-Bapak Ibu-Ibu, riwayat pekerjaan 5 tahun terakhir ini harus ada secara berurutan di 5 tahun ke belakang. Jadi misalnya Bapak-Bapak Ibu-Ibu punya pengalaman di tahun 2018, 2019, 2020. Lalu 2021 sama sekali tidak ada pengalaman pekerjaan. Lalu 2022 dan 2023 ada. Maka sistem secara otomatis akan menolak. Karena dalam 5 tahun terakhir ada 1 tahun yang benar-benar tidak ada riwayat pekerjaan sama sekali. Jadi, untuk riwayat pekerjaan 5 tahun terakhir ini wajib ada secara berturut-turut 5 tahun ke belakang. Nah, untuk bentuknya bagaimana? Riwayat pekerjaan 5 tahun terakhir ini dibagi 3 bagian. Yang pertama adalah pengalaman tugas penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Bagian kedua adalah pengalaman tugas pengelola sumber daya manusia, peneliti, pengkaji, atau dosen atau tenaga pengajar di bidang hubungan industrial. Yang terakhir adalah pengalaman tugas hubungan industrial. Nah, ketiganya ini apabila digabungkan,
itu 5 tahun terakhir harus ada semua di tiap tahunnya. Sistem akan secara otomatis menghitung 5 tahun ke belakang. Apabila ada 1 tahun yang benar-benar kosong, tidak ada pengalaman pekerjaan sama sekali, maka pada saat submit data, sistem ini akan menolak dan memberikan informasi bahwa pengalaman pekerjaannya belum 5 tahun ke belakang. Nah, di sini misalnya kita input pengalaman tugas pengelola SDM, peneliti, pengkaji, atau dosen, atau tenaga pengajar di bidang hubungan industrial. Misalnya saya punya pengalaman tugas sebagai dosen, misalnya middle. Periodenya, misalnya dari tahun 2015, kita coba stream, sampai tahun 2019 misalnya. Atau 2020. Nah, di sini sistem akan menghitungnya tahun 2018-nya, karena kita hanya mengambil 5 tahun ke belakang. Jadi dari pengalaman ini yang sudah terpenuhi adalah 2018, 2019, 2020 sudah terpenuhi. Lalu apakah dengan pengalaman tugas ini sudah bisa disubmit ke Pansel? Belum bisa. Karena 2021, 2022, dan 2023 belum ada pengalaman pekerjaannya. Kita akan upload bukti. Di sini saya menggunakan testing. Misalkan, selain jadi dosen, saya juga punya pengalaman tugas hubungan industrial. Misalnya sebagai keanggotaan kelembagaan HI, kota, perusahaan. Dari tahun 2020 misalnya, sampai tahun 2022. Lalu saya upload buktinya. Nah, apakah dengan seperti ini maka sudah bisa submit data ke Pansel? Masih belum. Karena tahun 2023 masih kosong. Kalau dilihat di sini, pengalaman tugas 2018, 2019, 2020 terpenuhi dari bagian yang ini, pengalaman tugas pengelola SDM. Dari sini 2018, 19, 20 terpenuhi. Dari pengalaman tugas hubungan industrial sudah terpenuhi yang 2020, 2021, 2022. Misalnya, di sini ada pengalaman tugas penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Saya akan tambahkan, misalnya saya punya pengalaman tahun 2023 di sini. Nama instansinya kita input, provinsinya kita input. Nah, terakhir kategori kasus. Ini bisa diperhatikan Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk kategori kasusnya. Ini ada berbagai macam, ada yang isinya putusan, perjanjian bersama, anjuran, lalu ada juga keanggotaan perunding perjanjian kerjasama bersama, ada juga pelatih atau narasumber di bidang hubungan industrial dalam satu kasus. Misalnya saya punya pengalaman sebagai narasumber. Ini narasumber bukan peserta, jadi yang diperbolehkan hanya narasumber. Saya masukkan nomor dokumennya, dan tanggal dokumennya, misalnya di Januari 2023. Lalu kita upload buktinya. Setelah itu kita klik simpan. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka sudah terpenuhi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini sudah terpenuhi dari 2018 hingga saat ini sudah memiliki pengalaman kerja 5 tahun ke belakang. 2018 sampai 2020-nya dari pengalaman tugas pengelola SDM ini, 2020 sampai 2022 dari pengalaman tugas hubungan industrial, 2023-nya punya pengalaman tugas sebagai narasumber. Ini sudah cukup. Berikutnya, bisa dilihat ada modul lain di sini, yaitu riwayat organisasi. Ini silahkan diinput, Bapak, Ibu-ibu. Apabila ada riwayat organisasi, lalu di input periodenya, lalu masukkan jabatannya. Setelah itu klik simpan. Apabila semua modul ini sudah diinput, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di bagian identitas diri silahkan disubmit data ke Pansel. Ini di checklist, lalu klik Save Change.
Nah, ini sudah tersubmit. Sekarang statusnya adalah menunggu verifikasi oleh organisasi. Karena organisasi masih harus mengusulkan. Tadi kan organisasi sudah ngasih token. Calon hakimnya sudah input datanya. Sebagai organisasi, organisasinya harus melihat data calon hakim ini apakah sudah sesuai atau belum. Kenapa harus begitu? Karena bisa saja misalnya organisasi ini bikin token untuk si Budi. Ternyata Budi ngasih ke Andi. Andi daftar. Organisasi bisa untuk tidak menyetujui. Organisasi punya hak untuk tidak menyetujui. Karena kan tadi kan organisasi mau daftarinya si Budi. Kok Budi ngasih token ke Andi yang daftar, organisasi bisa menolak. Punya hak untuk itu. Oleh karena itu, setelah disubmit, statusnya adalah menunggu verifikasi organisasi. Organisasi di sini adalah organisasi pengusaha provinsi yang tadi ngasih token. Kalau kita lihat di organisasi pengusaha provinsi, kita sekarang ke layar organisasi pengusaha provinsi. Di sini ada modul pengusulan calon hakim. Nah, ini adalah data yang tadi sudah di-input, statusnya diajukan. Ini silahkan klik proses. Nah, di sini organisasi bisa melihat data calon hakim secara detail. Jadi datanya calon hakim bisa dilihat di sini. Di sini tinggal klik mengetahui sebagai organisasi pengusaha provinsi. Lalu di sini di bawah ada 2 tombol, apakah akan ditolak atau disetujui. Seperti informasi yang tadi sudah saya sampaikan, organisasi punya hak untuk menolak calon hakim. Dan apabila calon hakim ditolak oleh organisasi, maka secara otomatis calon hakim tersebut gugur. Sudah tidak bisa mendaftar kembali ke sistem. Nah, misalnya sebagai calon hakim di sini disetujui oleh organisasi, statusnya berubah menjadi diterima. Ini dari layar organisasi pengusaha provinsi. Di layarnya calon hakim, apabila saya refresh, ini layar calon hakim. Nah, statusnya sudah berubah menjadi menunggu verifikasi oleh panitia seleksi. Kalau tadi dilihatnya dari segi organisasi, sekarang dilihatnya dari segi panitia seleksi. Panitia seleksi sedang memverifikasi. Di sini mungkin waktunya cukup lama, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, karena panitia seleksi akan memverifikasi banyak data calon hakim secara bergantian. Jadi di sini mungkin akan sedikit menunggu waktu, dan ini tinggal ditunggu saja sampai diverifikasi oleh Pansel. Nah, misalnya di sini akan coba kami verifikasi. Sama seperti tadi, Pansel juga bisa menyetujui atau menggugurkan calon hakim. Misalnya kesalahannya fatal, sebagai calon hakim memasukkan berkas misalnya. Nah, itu dari panitia seleksi bisa untuk menggugurkan calon hakim. Nah, ini kewenangannya ada di Pansel. Tadi Pansel sudah menyetujui, sudah memverifikasi. Kita coba refresh. Nah, sekarang statusnya adalah data yang Anda input telah disetujui oleh Pansel. Nah, kalau sudah disetujui oleh Pansel, sudah terverifikasi, maka sudah selesai, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Tinggal menunggu untuk pengumuman. Akan tetapi, kalau kita lihat ke layarnya organisasi pengusaha pusat, kalau tadi kan kita lihat ke provinsi ya, sekarang kita coba lihat ke organisasi pengusaha pusat. Di sini ada modul untuk memberikan rekomendasi ke calon hakim. Jadi organisasi pengusaha provinsi tadi bisa mengusulkan, kalau organisasi pengusaha pusatnya bisa memberikan rekomendasi. Dan rekomendasi ini akan menjadi nilai tambah kepada calon hakim. Sekarang statusnya di sini bisa lihat belum direkomendasikan. Ini adalah calon hakim yang tadi mendaftar. Kita bisa klik proses. Lalu apabila kita scroll ke bawah, sebagai organisasi pengusaha pusat, sini bisa kita klik mengetahui. Lalu di sini kita bisa klik beri rekomendasi. Kita coba beri rekomendasi. Nah, sekarang calon hakim ini sudah direkomendasikan statusnya.
Bagaimana di layar calon hakim? Kita akan coba lihat. Di layar calon hakim, apabila kita refresh, nah, di sini terdapat informasi Anda mendapat rekomendasi dari organisasi pengusaha pusat. Jadi ini akan menjadi nilai tambah kepada calon hakim karena mendapat rekomendasi dari organisasi pengusaha pusat. Nah, apabila sudah begini, nanti tinggal menunggu hasil seleksi dari panitia seleksi. Tinggal menunggu pengumumannya saja. Nah, untuk dari saya cukup sekian. Mungkin akan saya kembalikan ke moderator. Dipersilahkan untuk Pak Anton. Dari sini saya akan stop sharing. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan presentasi tentang pengoperasian aplikasi untuk seleksi nah, di chat sudah saya baca ada beberapa pertanyaan. Mungkin dari teman-teman bisa, Bapak Ibu sekalian bisa mengirimkan raise hand kalau memang mau tanya jawab diskusi terkait dengan hal-hal yang mungkin secara teknis juga masih kurang jelas. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam sesi tanya jawab ini, Bapak Ibu sekalian bisa mendownload peraturan Permenaker nomor 14 tahun 2022. Permenaker 14 tahun 2022 di jdih.kemnaker.go.id. Jadi Bapak Ibu sekalian, di peraturan ini sudah sangat lengkap mengenai apa-apa saja yang menjadi persyaratan maupun dokumen yang dipersyaratkan. Nah, mengenai pertanyaan tadi, apakah soal jurnal yang diisikan itu bagaimana? Nah, mungkin bisa sedikit saya singgung bahwa jurnal itu sifatnya bukan menggugurkan, jadi bukan sesuatu yang persyaratan yang menyebabkan kegugurnya keikutsertaan dalam seleksi administrasi dan hakim ad hoc HI. Tapi dia hanya menjadi nilai tambah ketika dia menjadi bagian dari pembobotan. Jadi kalau kita melakukan pembobotan, karena ini nanti jumlah dari peserta seleksi ini di ranking dari keseluruhan, dan kami diminta oleh Mahkamah Agung itu untuk 125 nama. Jadi karena jumlahnya diminta terbatas, yaitu 125 nama, maka kami melakukan proses rankingan melalui 4 hal kriteria, yaitu pendidikan, pengalaman tugas, terus kemudian karya ilmiah, dan yang terakhir rekomendasi organisasi. Nah, jadi untuk jurnal tidak terkait dengan hukum saja. Bisa saja jurnal non-hukum yang menyangkut ketenagakerjaan itu juga bisa digunakan sebagai bagian dari penilaian pembobotan. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya silahkan untuk raise hand di dalam diskusi ini. Ada di chat. Ada apa? Nomor penunjukan organisasi pengusaha ini. Oh iya. Untuk nomor penunjukan organisasi pengusaha itu yang dimaksud ya, kalau di Kadin sama Apindo sudah ada PKS, nah itu yang digunakan untuk
diupload oleh Apindo. Dan nanti kalau Kadin otomatis dari undang-undangnya sudah cukup untuk menjadi dasar upload dokumen dalam mengikuti login organisasi. Terus terkait dengan narasumber, itu yang memang digunakan buktinya adalah surat tugas. Terus kemudian kalau sertifikat atau piagam juga sepanjang di situ bisa menunjukkan bahwa Bapak Ibu sekalian sudah menjadi narasumber di bidang hubungan industrial, itu pun juga bisa digunakan. Sertifikat yang tidak berpiagam yang tidak bernomor itu gimana? Jadi tidak bernomor. Iya, sertifikatnya enggak pakai. Bisa saja. Terkait dengan surat keterangan bebas narkoba, tidak harus dari BNN, tapi dari BNN bisa pasti, tapi dari rumah sakit juga sudah cukup, dari rumah sakit pemerintah. Untuk dokumen expired date cut-off-nya ini terkait dengan pengalaman tugas penyelesaian perselisihan itu 5 tahun terakhir. Jadi misalkan ini nanti pengumuman pendaftaran dibuka di 2023, maka kita berhitung aja dari 2022 sampai 5 tahun terakhir belakang, yaitu 2018. Dan ini cukup satu dokumen, misalkan dalam rangka penyelesaian perselisihan, satu penanganan perkara saja itu sudah cukup mewakili dokumen dalam 1 tahun itu, sudah dianggap mempunyai bukti pengalaman dalam 1 tahun itu. Nah, jadi kalau misalkan punya 5 dokumen yang masing-masing ada di berbeda tahun, misalkan 2018 1, terus 2019 1, 2021 sampai dengan 2022 1 dokumen, nah itu sudah dianggap mempunyai pengalaman 5 tahun terakhir. Jadi sangat mudah, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa untuk keikutsertaan dalam seleksi ini tidak terlalu memberatkan ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian menjadi anggota kelembagaan HI, misalkan Dewan Pengupahan atau anggota lembaga kerjasama tripartit maupun bipartit, itu juga bisa dimasukkan ke dalam bukti pengalaman tugas di bidang hubungan industrial. Jadi misalkan 2018 sampai dengan 2020 pernah menjadi anggota LKS bipartit, nah terus berlanjut misalkan dari 2020 ke 2023 masih anggota, itu pun juga masih bisa. Kombinasi juga bisa Bapak Ibu sekalian, misalkan dari SK pengangkatan keanggotaan LKS bipartit ditambah plus dengan penanganan kasus yang pernah ditangani di perusahaan, misalkan Bapak Ibu sekalian sebagai HRD menangani perundingan bipartit, ya, terus menghasilkan PB di perundingan tersebut, itu juga bisa digunakan sebagai bukti pembobotan yang nanti akan dinilai dalam pemeringkatan seleksi hakim ad hoc. Jadi cukup mudah Bapak Ibu sekalian untuk keikutsertaan dalam seleksi ini. Baik, sebentar. Ya, yang resen
Kan Pak dan Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Izin perkenalkan, saya Gan Solihuddin, mewakili dari DPP Provinsi Jawa Barat dan DPK Apindo Kabupaten Cianjur. Baik Pak, ini yang mau saya tanyain itu terkait mengenai surat pengalaman yang 5 tahun. Nah, di kami ada salah satu calon hakim ad hoc yang memang rencana mau kita ajukan. Ini dia sebelumnya pernah di Serikat Pekerja, Pak. Kalau dari historinya dia dari 2012 sampai dengan 2017 ini pernah di Serikat Pekerja. Setelah itu tidak aktif di Serikat Pekerja, tapi jadi pengusaha. Dari 2018-nya ini sampai dengan 2021 dia beralih profesi jadi seorang pengusaha. Nah, 2021-nya karena COVID, pandemi, dia kolek, terus direkrut jadi sebagai manajer HRD di sebuah perusahaan dan legal konsultan hubungan industrial di beberapa perusahaan. Nah, kalau tadi kan harus historinya harus ada ya dari setiap tahunnya. Nah, kalau ini kan ada terpotong tahunnya, tapi kalau melihat dari historinya memang dia secara pengalaman kalau dari tarik dari 2012 ke 2017, terus sekarang pengalamannya dari 2021 sampai dengan 2023 sekarang. Nah, apakah ini juga bisa masuk kriteria atau di tahun 2018-19-nya ini tetap harus ada histori pengalaman dia di bidang hubungan industrial? Bagaimana Pak? Itu satu. Nah, yang kedua, aduh saya lupa lagi nih tadi. Itu dulu Pak sementara, saya lupa nih punya lagi. Sambil ingat-ingat. baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi terkait dengan pengalaman 5 tahun ini memang sudah ditentukan 5 tahun terakhir. Nah, berkenaan dengan buktinya itu sebetulnya relatif mudah ya Pak ya. Jadi tadi itu misalkan bukan karena kaitan dalam pekerjaan saja, misalkan menjadi pelatih, trainer, itu cukup dengan surat tugas. Jadi misalkan dia menjadi dosen atau dosen tamu atau pengajar dalam suatu pelatihan itu juga sudah dibuktikan mewakili 1 tahun gitu. Jadi tidak selalu dia harus dalam posisi jabatan yang diangkat kayak di perusahaan gitu sebagai manajer HRD gitu, atau pengurus serikat gitu. Tidak harus seperti itu gitu. Jadi sepanjang di tahun-tahun yang kosong tadi, misalkan 2018-2019, aktivitas apa sih yang bisa direpresentasikan itu sudah cukup untuk mewakili 1 tahun. Jadi bisa saja sih Pak dicari digali dulu, mungkin ada dokumen yang bisa untuk menunjukkan aktivitasnya selama 2 tahun itu kan tidak mungkin kosong gitu ya. Pasti ada aktivitasnya yang bisa digunakan ke situ. Gitu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Bicara. Ada itu DNA. Terus ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Kayaknya cukup mungkin Pak Anton. Sudah mau sholat kayaknya. Mau nunggu buka puasa. Bapak dan Ibu masih ada lagi? Tapi sudah siap ya kemungkinan kaitannya dengan apa tadi yang sudah dipaparkan melalui online tadi ya. Tentunya bisa, insya Allah semuanya bisa mengikuti ya. Tapi ini masih ada satu lagi penanya dari Mas. Bapak dibesarkan dulu, Pak Anton di tim yang bertanya. Ya. Silakan Mas, monggo. Ya, selamat siang Pak. Siang Mas. Perkenalkan Pak, saya Andes dari Jambi Pak ya. Yang ingin saya tanyakan Pak, kan kalau kita dari pengusaha itu kan ada batas usia minimal 30 tahun itu Pak.
Jika kurang bulan, apakah masih bisa Pak atau tidak bisa? Coklat, untuk coklat. Usia pendaftaran dihitung pada saat kita memulai pendaftaran, Pak. Kalau pendaftaran nanti akan kita buka di tanggal 24 April, berarti di tanggal 24 April pasti ya 30. Gitu, Pak. Pasti ada kemungkinan dikasih waktu ruang sekian hari lagi, Pak. Karena kan masih di tanggal 12 April. Jadi masih ada waktu sekitar 12 ke 24 ya 12 hari lagi itu masih bisa, Pak. Kasih kesempatan yang sampai lahiran sampai batasannya adalah batas kelahiran tanggal 24 April. Berarti kalau dikurangi 30 April minimal adalah dia lahir, maksimal dia lahir minimalnya di 24 April tahun 1990. Iya. Dia kelahiran 24 April 1993. Itu, Pak. Otomatis. Bu Siti sehat? Bu Siti Rasiati? Bisa. Yang resign bukan yang sign bukan saya, Pak. Yang resign. Bu Siti aja, udah lama kita nggak bersuah. Iya, kalau kami cukup jelas, Pak. Kebetulan dari staf DPN Apindo Pusat juga ada sudah mencatat semuanya. Ada yang lain yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada, kita bisa akhiri. Sebelum diakhiri, kita foto bersama dulu ya, Bapak Ibu. Siap-siap nanti Pak Pris di 24 April ya, Pak Anton, Bu Luki, Mas Alfian, Bu Ilma, Bu Rosi, dan Meli. 24 April, publish siapa yang mendaftar. Tapi gini, Bapak dan Ibu ini agak sedikit ini ya, mungkin pesertanya disiplinnya di sini hanya 65 orang nih Bapak Ibu. Sebenarnya kan kita butuh di atas 125 orang sebenarnya. Mungkin nanti teman-teman saya minta tolong kepada teman-teman Apindo dan KIM segera menyebar luasnya ya, supaya nanti kita benar-benar dapat masif untuk penyelenggaraan seleksi administrasinya gitu. Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan satu lagi, ini ada dari Mbak Aya. Siapa nih yang raise hand? Arya, Mas Arya ya. Silakan Mas Arya. Mas Arya atau Mas Anto, tolong gitu. Ya, sudah. Ya, terima kasih Pak. Saya mau bertanya terkait tadi yang produk PB ya. PB. Nah, saya kan kebetulan juga di kantor hukum Pak ya. Nah, kalau memang PB-nya itu bukan dari saya sendiri, bukan dari pengusaha gitu, tapi dari pekerja, karena memang kebanyakan menangani terkait hubungan industrial, itu bisa nggak jadi produk? Itu satu. Yang kedua terkait pernah menjadi trainer gitu. Nah, untuk menjadi trainer itu buktinya apa yang harus di upload gitu? Sumpamanya hanya surat tugas kah, ataukah undangan kah, atau apa gitu? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, makasih Mas. Nanti kalau yang berkaitan janjian bersama, karena ada yang memfasilitasinya, tolong di-upload saja kaitannya dengan trainer tersebut tentunya dibuktikan dengan undangan selaku trainer atau sertifikasi yang ada di situ Mas. Boleh undangan, boleh sertifikasinya, dan bahan materinya itu Mas. Itu aja Mas, pilih aja, monggo saja. Kalau komplit lengkap, namanya itu paket Indomie lengkap Mas, itu lebih bagus. Itu ya Mas. Mas masih Mas lagi, Mas Glenn, silakan Mas Glenn. Ya Pak, maaf tadi saya baru ingat sekarang pertanyaannya. Ini untuk dokumen pengalaman. Nah, salah satunya misalkan pernah
pengalaman menangani beberapa kasus sampai dengan ada putusan. Nah, sedangkan tadi dokumennya itu kan kalau diupload minimal 3 MB. Nah, apakah dokumennya itu cukup hanya nomor-nomor perkaranya saja yang dicatat baru diupload, atau dalam bentuk salinan putusannya, salinan putusan pengadilannya yang diupload itu? Karena kalau dari tadi yang dipaparkan oleh pemateri mengenai persyaratan itu kan dokumennya itu tidak boleh lebih dari 3 MB kalau nggak salah ya. Itu aja sih Pak. Apakah misalkan contohnya apakah hanya halaman depannya atau harus semuanya, atau hanya nomor-nomor perkaranya disebutkan baru di-upload seperti itu Pak. Terima kasih. Salinan putusannya cukup Mas. Salinan putusan saja sama yang halaman belakang. Dalam hal ini memutuskannya seperti apa? 5 Oh, yang halaman depan sama halaman belakang aja berarti ya? Halaman belakang. Kalau enggak. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi bisa kami tutup atau masih ada pertanyaan? Kalau nanti masih terngiang-ngiang pertanyaannya, tolong mungkin bisa sambil nonton sinetron sambil buka buku manualnya ya Bapak Ibu ya. Buku manualnya benar-benar diekspor satu persatu karena kita sudah membuatkannya rinci Bapak Ibu satu persatu. Kita tuntun, kita tutor ya di sini ya, supaya Bapak Ibu tidak salah jejak. Di sini semuanya sudah ada. Cuman di print mungkin agak lebih dari 50 halaman, ini mungkin sekitar 100 halaman kalau di print Bapak Ibu. Nah, ini kalau misalnya berdasarkan pakar yang suka membaca, ternyata tulisan di digital itu sangat merusak mata Bapak Ibu. Jadi kita lebih baik print, dilihat-lihat sambil kita buka puasa, sambil kita melihat kayaknya lebih enak. Jadi melatih mata kita juga supaya tetap sehat. Gitu Bapak Ibu. Seperti saya nih Bapak Ibu usia 50 tahun, ini kan saya kadang-kadang nggak mau pakai kacamata, tapi bandel juga saya. Katanya sudah +1, tapi saya berusaha tetap mengkoreksi mata saya untuk tetap bisa membaca. Tapi kata dokter nggak bagus juga. Tapi sepanjang saya masih bisa, itu saya baca juga Bapak Ibu. Itu aja Bapak Ibu. Baik Bapak dan Ibu, kita foto bareng dulu ya di halaman 1. 1, 2, 3. Di halaman 2, Pak. 1, halaman 2-nya belum Pak Dok? Ya. Halaman 2-nya 1, 2, 3. Di halaman 3-nya 1, 2, 3. Halaman selanjutnya sudah habis ya. Baik, Bapak dan Ibu, saya memohonkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan edukasi juga kepada teman-teman kita yang kali ini tidak bisa mengikuti sosialisasi seleksi administrasi calon hakim ad hoc. Tentunya bahannya sudah kami persiapkan, tinggal Bapak dan Ibu nanti meneruskan kegiatan-kegiatannya dengan sosialisasi. Insya Allah teman-teman dari Apindo dan Kadin akan memenuhi kuota 125 orang yang akan menjadi hakim ad hoc pengadilan industrial. Bapak Ibu semangat terus berpuasa, semoga kita nanti akan mendapatkan di hari yang kita nantikan di Idul Fitri yang sebentar lagi akan kita nikmati. Selamat berjuang Bapak Ibu mengikuti seleksi calon hakim ad hoc, tetap sehat, jangan sampai ada yang sakit. Jaga kesehatan dan jaga keimanan dan jaga buat keluarga kita sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.